Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulun Muhammad Arni 18124494, mata kuliah pemikiran ulama Banjar di bidang fikih. Dosen pembimbing Dr. Mardia Agustina, STHI INPD. Di sini Ulun mau menyampaikan materi tentang pemikiran bidang fikih Haji Muhammad Sarni Alabiyu Al-Banjari. Pemikiran umum dan kecenderungan mazhab. Haji Muhammad Sarni dilahirkan pada tahun 1915 di desa Sungai Tabukan Alabiyu. Beliau bermadhab Syafi'i. Beliau merupakan seorang ulama yang tergolong kreatif dan produktif dalam berkarya tulis. Dalam berdakwah dan mengembangkan ilmu agama, dia tidak hanya menyampaikan secara lisan, namun dia juga melakukannya lewat karya-karya tulisnya sebagai buku pelajaran. Walaupun sebagian besar karyanya merupakan saduran atau ringkasan atas kitab-kitab ulama terdahulu, hal ini merupakan suatu kelebihannya. Pemikiran bidang fikih pada masalah zakat dalam kitab Maba'id Ilmu Fikih. Ada 3 pemikiran penting tentang zakat yang terdapat dalam kitab Maba'id Ilmu Fikih. Pemikiran yang pertama adalah tentang zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, yakni tentang zakat qadarnya yang dikeluarkan dan objek tidak wajib zakat kecuali pada tumbuhan yang dijadikan makanan pokok seperti korma dan anggur kering. Dalam Maba'id Ilmu Fikih ditegaskan bahwa selain padi, gandum, jagung, kacang, buah kurma, dan anggur kering, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Pemikiran kedua adalah tentang tidak wajib zakat pada tumbuhan dan buahan selain yang di atas disebutkan tadi, maka tidak diwajibkan zakat. Pemikiran yang terakhir adalah Haji Muhammad Sarni Alabiyu menyatakan bahwa zakat dan emas perak mula-mula nisab emas berat 20 miskal, yaitu kira-kira berat 10 rupiah, maka dikeluarkan zakatnya sebagian dari 40 bahagian, dan mula-mula nisab perak berat 200 dirham atau kira-kira 58,5 rupiah, maka dikeluarkan zakatnya. Adapun uang kertas maka diwajibkan zakat seperti uang perak juga dengan menilai harganya. Perbandingan pemikiran Haji Muhammad Sarni Alabiyu Al-Banjari dengan pendapat ulama klasik dan kontemporer. Menurut pendapat ulama klasik, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah meliputi 4 jenis harta, yaitu meliputi harta perdagangan, hasil pertanian, hewan ternak, dan barang yang berharga seperti emas dan perak. Hal ini merupakan menurut Didin disebabkan keempat jenis harta itulah yang paling banyak beredar di kalangan masyarakat. Namun menurut pendapat ulama kontemporer seperti Yusuf Qardawi, setelah mempertimbangkan berbagai hal dan tuntutan kontemporer, harta yang wajib dizakati adalah binatang ternak, emas dan perak, uang perdagangan pertanian, madu dan produksi hewani, barang tambang dan hasil laut, investasi, pabrik dan gedung dan sejenisnya, pencairan dan provisi saham dan obligasi. Karya di bidang fikih Haji Muhammad Sarni Alabiyu Al-Banjari. Kitab yang bernama Maba'id Ilmu Fikih yang ditulis dengan bahasa Arab Melayu ada 3 jilid, yaitu jilid yang pertama edisi kedua yang ditulis pada 16 Jumadil Akhir tahun 1373 Hijriah atau 20 Februari 1954 Masehi. Pada jilid pertama, kitab Maba'id Ilmu Fikih hanya terdapat 2 bagian yang berjumlah 42 halaman, yaitu bab bersuci atau taharah 9 halaman dan bab salat sembahyang sisanya. Jilid yang kedua juga merupakan edisi kedua yang ditulis pada 7 Jumadil Akhir 1392 Hijriah atau 18 Juli 1972 Masehi. Pada jilid kedua ini terdapat 4 bagian yang berjumlah 40 halaman, yaitu bab zakat, bab puasa, bab haji, dan bab muamalah. Jilid ketiga merupakan edisi pertama yang ditulis pada 4 Sya'ban
1372 Hijriah atau 18 April 1953 Masehi. Jilid yang terakhir ini merupakan jilid yang paling banyak memuat bagian, yaitu bab faraid atau warisan, bab wasiat, bab nikah, bab nafkah, bab jinayat, bab hudud, bab jihad, bab iman dan nazar, bab akidah dan sedekah, serta yang terakhir adalah bab mengenai memerdekakan budak atau al-itqi. Kesimpulan, Mabahith ilmu fikih adalah karya kitab fikih Melayu yang perlu diapresiasi. Namun agar dapat dipelajari secara relevan, karena kitab ini masih diajarkan di sekolah-sekolah dan di pesantren-pesantren, hendaknya ada editor yang memberikan penjelasan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Haji Muhammad Sarni Alabiyu dan keluarga. Kepada para guru-guru agama yang mengajarkan kitab itu, bisa sambil menjelaskan hukum zakat kontemporer serta ilmu usul fikih sebagai alat pengambilan hukumnya. Mungkin ini saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.